datang. Belanda itu sudah mundur, Jepang itu datang. Masih bersama channel So TV, channel yang mengungkap sejarah. Begini, banyak netizen yang di luar sana katanya ingin tahu apakah Presiden Soekarno itu masih ada atau sudah meninggal, karena banyak orang yang bilang seperti itu. Silakan, Mbak. Iya. Sekarang saya mau mencoba, saya garis bawahi bahwa saya ini memang sudah usia, jadi dulu juga itu tentunya ya paling tidak mendengarkan dari kesan-kesan dari orang tua. Dan saya sendiri masih melihat kalau Bung Karno itu menjadi presiden. Nah, sebelum menjadi presiden, Soekarno itu orang pemberani. Betul. Tidak ada yang ditakuti. Mereka itu yang diandalkan itu tongkat. Tongkat itu semuanya 3. Yang satu itu untuk berpidato di daerah. Yang satunya itu untuk keselamatan di luar negeri. Kan biasa itu harus menghadap di PBB. Menghadap di Amerika. Nah, terus yang satunya itu lagi untuk pengamanan dirinya. Makanya tongkat 3 itu selalu dibagi-bagi. Begitu. Waktunya dia pidato pakai tongkat satunya. Gitu. Jadi sebelum jadi presiden, Bung Karno itu masih kecil. Pasti. Belum ada rencana presiden itu belum, karena dia pemberani. Jadi dia itu ngomong itu langsung saja, tidak pakai tes, langsung ngomong sama warga. Begitu. Kan warga itu orang dari Blitar. Itu Bung Karno itu masih kecil, masih ya usia muda lah. Nah, dia pemberani, baru menentang terus sama pemerintahan Belanda kolonial itu. Maka dari itu, karena ada dukungan dari pusaka itu, maka dia hantam saya, menawarkan dirinya. Pernah itu ditawarin begitu, paginya itu dihancurkan itu Blitar. Ya tidak bisa mengalahkan Bung Karno. Bung Karno itu punya alat itu tongkat itu. Dia pemberani. Nah, begitu. Jadi dia tetap akan mempertahankan Nusantara ini. Begitu ya, Pak ya. Begitu. Bung Karno itu yang sebenarnya ya rakyat biasa, ya. Rakyat biasa, tapi karena dia itu pemberani, dia punya kekuatan ilmu itu tadi, percaya. Jadi tidak ada yang ditakuti. Itulah sebabnya mereka waktunya tahun-tahun 40-an itu Bung Karno sering dibuang itu. Gitu ya, Digul ke Sumatera karena menentang terus sama Belanda. Begitu. Tapi Bung Karno itu sebagai semangat saya. Betul. Begitu Bung Karno. Makanya Bung Karno itu sebenarnya orang istimewa, sudah lebih 600 tahun dijajah oleh Belanda itu negara Indonesia. Betul. Ini. Betul. Lah ini kan tidak bisa itu diambil begitu saja. Betul. Tanpa dasar. Ini dasar ini dari Majapahit. Betul. Kenapa mau diambil Belanda? Nah, itulah sebabnya Bung Karno itu punya kekuatan. Makanya dia itu jelas sekali kalau Indonesia ini tetap akan dalam cengkeraman saya, dalam batinnya kayak itu. Makanya tidak ada yang berani orang. Betul. Disitulah sebabnya Bung Karno.
Makanya sampai sekarang juga ini Bung Karno tetap sebagai pahlawan, proklamator. Siapa itu yang tidak bisa menggali Pancasila? Dari mana usulnya? Bendera merah putih bisa berkibar itu harus ada dasar. Kalau tidak ada dasar, bendera tidak bisa berkibar. Betul. Nah, begitu. Makanya Bung Karno menggali dasar 5 ini, dasarnya merah putih. Nah, dasarnya itu ya dari pakar-pakar orang tua, bini sepuh, dikumpul semua seluruh Nusantara. Bisanya berkibar itu dari mana? Ya, apa maksudnya merah? Merah itu dari darah kita merah, putih dari ibu. Maaf, putih dari bapak, merah dari ibu, kumpul menjadi satu, makanya kita hidup. Makanya hidupnya negara kita ini berdasarkan Pancasila. Di situ. Ya, itu yang pertamanya seperti itu. Itu yang pertama mau merdeka. Sebelum merdeka itu Majapahit menciptakan gula kelapa. Gula itu merah, kelapa itu putih, tetap merah putih. Betul. Juga ya. Itu dasarnya kayak itu. Makanya Bung Karno kalau tidak memetik dari Majapahit, tidak bisa. Dari mana dasarnya Bung Karno memetik merah putih? Kalau tidak ada dasar itu, pasti ada dasar dari Majapahit itu. Makanya itu leluhur kita, orang tua kita. Secara itu harus diteruskan, jangan digaruk-garuk, tetap harus dilestarikan. Betul. Makanya pemirsa yang berbahagia di mana saja, khususnya di Indonesia ini, sejarah Soekarno harus kita lestarikan, begitu. Kita kembalikan lagi. Iya. Masalah Bung Karno itu jawabannya belum, karena waktu kita ditanya itu Bung Karno itu masih hidup atau mati. Nah begitu Pak. Jadi banyak orang yang nanyain apakah hidup Presiden Soekarno itu masih ada atau tidak. Nah, sudah meninggal maksudnya. Sekarang saya jelaskan. Semua makhluk hidup itu akan mati. Semua. Biar raja, biar presiden, biar apa saja mati. Karena makhluk hidup itu asalnya tidak ada waktu itu. Nah, terus ada ini kembali lagi ke tidak ada lagi. Nah, makanya sebenarnya mati. Tapi yang hidup itu jasanya. Itu begitu. Hidup itu jasanya. Jadi perjuangannya. Sekarang ambil contoh. Iya. Muhammad itu hidup atau mati? Ya sama dengan Bung Karno itu. Iya ya. Nah, itu ada kuburannya itu. Betul, itu Muhammad juga ada kuburannya. Betul mati juga. Kan? Betul. Yesus sama ya. Itu harus kita akui semua ini saudara-saudara kita ini tidak boleh itu dibeda-bedakan sama. Apalagi seperti Kristen, Islam, Hindu, satu nusa satu bangsa. Mari kita maju terus, jangan sampai dikalahkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Betul. Indonesia harus tetap jaya, harus tetap merdeka. Selesai. Merdeka. Selesai. Nah, jadi pemirsa jelaskan semuanya yang dijelaskan oleh Bapak. Jadi siapapun rajanya, siapapun pemimpinnya pasti akan meninggal juga. Betul. Gitu. Jadi pada intinya Soekarno itu sudah meninggal. Tapi yang hidup itu bukannya beliaunya, tapi yang hidup itu adalah perjuangannya, jasanya. Sampai detik ini jasa-jasa Soekarno masih tetap hidup, diakui negara. Begitu. Silakan semua kalian komentar di bawah ini. Mungkin perjumpaan kami berdua dicukupkan sampai di sini dulu. Besok atau lusa kita akan ketemu lagi dengan episode yang baru lagi. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas gabungnya, terima kasih atas nontonnya channel kami. Semoga channel kami jadi tuntunan buat kalian semua. Dari kami berdua, terima kasih. Salam Shot TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.